Jarot dan Harto melihat dengan jelas seekor ular yang begitu besar sebesar badan mereka itu duduk melilit atap rumahnya Jana. Bahkan kepala si ular yang lebarnya hampir segini nih, itu malah mendongak dan menatap ke arah Harto dan Jarot. Jarot pun penasaran ngintip. Dan saat itulah Jarot melihat Haji Jana itu tak berbusana, berdiri di depan rumah sambil memegang dupa. Melihat itu, Jarot tentunya terbelalak ketakutan. Dia ingat akan cerita Udin dan Yanto. Astagfirullah, benar berarti omongan si Udin. Lagi ngapain si Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Baraya semua tentunya masih ingat dengan sosok Mbak Wahyu, perempuan asal Magelang yang beberapa ceritanya sudah Akang bagikan di beberapa hari yang lalu. Dalam cerita terakhir pengalaman nyata kehidupan Mbak Wahyu yang berjuang melepaskan diri dari jerat tumbal pesugihan, waktu itu di bulan Maret, Mbak Wahyu kedatangan tamu yang ternyata yang bertamu waktu itu adalah tetangga Mbak Wahyu ketika masih tinggal di rumah Haji Jana, mertuanya. Mas Harto dan Mbak Nunik, dua tetangga yang merupakan pasangan suami istri, yang bahkan merupakan teman pula di pasar ketika Wahyu dulu masih mengelola kios sayuran. Saat itu kedatangan Harto dan Nunik dikarenakan ingin menengok kondisi Wahyu yang dikabarkan sedang sakit. Namun mereka berdua tak menyangka ternyata sakitnya Wahyu itu diakibatkan Wahyu yang dijadikan tumbal pesugihan oleh mertuanya sendiri. Bahkan pada saat silaturahmi waktu itu, Harto sempat menceritakan kepada Wahyu awal mula dari Haji Jana yang tadinya cuma seorang calok motor, calok tanah, bisa menjadi orang kaya raya di kampung Kali Agung. Di mana menurut cerita dari Mas Harto, 15 tahun yang lalu, ketika saat itu bercerita sekitar tahun 2021, berarti kejadian awal itu di tahun 2006. Menurut Mas Harto yang dulu sempat ikut bekerja di sawah bersama Bu Mira, istri pertama Jana, itu Bu Mira meninggal selepas dipatuk seekor ular yang ketika oleh yang begitu tajam, si Arit gak mempan dan gak bisa melukai ular itu. Ular hitam sebesar pergelangan tangan yang Harto dan kawannya kejar,
itu menghilang masuk ke sebuah lubang di pojokan sawah yang hanya sebesar ibu jari saja. Tentunya hal itu tak masuk di akal. Dan lebih anehnya lagi, bekas luka patukan ular di kakinya Bu Mira itu langsung menghitam biru legam sampai sebatas paha. Meninggal di tempat, dan jenazahnya langsung dibawa ke kampung ke rumahnya. Langsung diurus oleh warga yang menurut Nunik, ketika ikut memandikan jenazah dari Bu Mira, jenazah Bu Mira yang kulitnya begitu putih, itu langsung membiru seketika. Yang tentunya hal itu betul-betul aneh dan baru ditemui oleh mereka. Ditambah lagi, jana yang tak ada sampai prosesi pemakaman, tak pernah datang dan pulang. Bahkan mungkin tak tahu kalau Mira istrinya sudah meninggal dunia. Namun anehnya selepas 40 hari kematian dari Bu Mira, jana tiba-tiba saja menyewa sebuah ruko, membuka usaha jual beli motor bekas yang dalam beberapa bulan, ruko yang dia sewa di tengah kota Magelang itu langsung beralih ke pemilikan. Dan disitulah, di tahun 2006 itu, jana berubah menjadi orang kaya mendadak dan menjadi buah bibir, omongan, gosip, gibah warga kampung Kali Agung. Seperti pada waktu itu, di mana ada beberapa orang yang sedang berkumpul di rumah Harto. Mereka semua sedang membicarakan Haji Jana. Bahkan Harto dan Nunik begitu husuk mendengar ucapan pembicaraan mereka. Saat itu yang datang salah satunya adalah Karno dan si Jarot, warga asli kampung Kali Agung. Saat itu terjadi sekitar jam 9 malam. Jarotlah yang terakhir datang ke rumah Harto. Ketika Jarot tiba, melihat kawan-kawannya sudah asik ngopi sambil berbicara, Jarot pun beruluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Rot, kok baru datang? Biasalah, tadi ngambil jalan muter. Jalan muter? Jalan mana? Ya itu, lewat rumahnya si Pak Jana. Oh, lewat rumah si Jana. Biasa aja Rot, gak usah manggil dia bapak. Lawong kan masih setara sama kita. Bukan gitu. Sekarang kan Jana itu sudah jadi orang kaya. Punya ruko, punya showroom motor. Kalian tahu kan, jualan motornya udah kayak jualan kacang. Setiap hari laris, selalu saja ada yang beli. Yaitu Rot, kita semua di sini itu lagi ngomongin si Jana. Ngomongin apa? Jarot pun lantas duduk sambil menikmati kopi yang baru disuguhkan oleh Mbak Nunik. Yo aneh lah Rot, kau tahu kan, aku sendiri yang ngeliat si Mira waktu mati dipatuk ular. Itu kakinya loh langsung hitam legam. Nah istriku, bojoku ini, si Nunik, dia kan ikut ngemandiin Rot. Badannya si Mira itu biru semua. Kan aneh Rot. Kata orang tua dulu, kalau jasadnya seperti itu, biasanya mati tak wajar. Mati jadi tumbal pesugihan. Waduh, bisa jadi toh, ucap si Karno. Buktinya kan, kita tahu sendiri kehidupan si Jana itu seperti apa. Lawang hasil dia nyalo nggak seberapa, masih gedean kita yang kerja serabutan. Masa selang 40 hari selepas si Mira mati, langsung buka showroom,
Lah showroomnya sekarang tuh ruko udah jadi milik dia. Kayaknya memang betul toh, kalau si Jana ini dia nyupang. Pasti nyupang. Jarot hanya diam. Karena sewaktu tadi lewat depan rumah Jana, Jarot memang merasakan ada sesuatu yang tak wajar. Sedangkan Karno dan si Harto yang melihat Jarot hanya diam melamun seperti memikirkan sesuatu, pandangan mereka pun beralih. Rot, kok malah ngelamun kowe? Iya tadi waktu mau kesini, aku kan lewat rumahnya si Jana. Lah aneh. Aneh apaan, Rot? Yo aneh. Seumur-umur baru pertama kali lewat depan rumah si Jana. Lah mau mambunya, mambu iki loh, mambu madat, mambu dupa. Jelas lah itu dari rumahnya si Jana. Tuh, apa ku bilang? Bener kan no? Kalau memang si Jana itu nyupang. Ini kan malam Jumat Kliwon loh. Dijamin sekarang di rumahnya si Jana dia pasti lagi ritual. Yo minimal ngasih sesajen ke jin yang dia puja. Iya ya. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira dari mana si Jana itu nyupang? Dapat dari mana dia? Kok cepet banget bisa kayaknya? Bukankah biasanya orang pesugihan itu ada prosesnya? Gak langsung kayak mendadak seperti si Jana. Hebat ini pasti pesugihan yang dia ikuti. Obrolan pun terus berlanjut. Masih terus membicarakan Jana yang disangka nyupang oleh mereka. Bahkan hampir sebagian besar para tetangga di Kali Agung itu punya pemikiran yang sama. Dan memang itu terbukti. Beberapa waktu lamanya kemudian, tepat di tahun kedua selepas kematian dari Mira, istrinya Jana, warga kampung semakin takjub dan heran karena kekayaan Jana itu semakin berlipat dan berlipat. Ditambah lagi Jana yang dulunya begitu aktif bersosialisasi, selepas jadi kaya raya, dia mulai menjauh dari lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Jarang keluar rumah, kecuali kalau datang ke tempat usaha. Gak pernah lagi bertegur sapa atau ikut berkumpul dengan tetangga yang lain. Jana jadi penyendiri. Bahkan itu pun terjadi pula kepada ketiga anaknya si Jana, termasuk Karyo, anak pertamanya. Satu saat di kampung Kali Agung memang masih ada gerakan keamanan seperti ronda. Waktu itu Jarot dan Harto kebetulan kebagian jadwal ronda malam Kamis saat itu. Mereka berdua seperti para peronda di daerah yang lain, di waktu tengah malam itu pasti keliling menyebar di kampungnya untuk menjaga keamanan. Seperti waktu itu Harto dan si Jarot, mereka berdua kebagian keliling. 4 orang peronda dibagi jadi 2 kelompok. Harto dan si Jarot berkeliling ke arah kanan desa Kali Agung, yang kebetulan itu adalah wilayah jalan yang melewati rumahnya Jana. Nah, ketika mereka berdua sambil berjalan keliling, itu kan ngobrol. Yang jadi topik utamanya tetaplah si Jana. Di mana waktu itu si Harto berkata kepada Jarot, "Rot, bener-bener hebat si Jana. Bayangkan saja, sawah milik majikanku
itu semua sekarang sudah dibeli sama si Jana. Hampir 1 hektar loh, Rod. Termasuk sawah yang dulu bekas matinya si Mira. Itu dibeli juga sama si Jana. Lah aku sekarang malah jadi anak buahnya Jana. Iya, aku juga paham. Aku ngerti, aku wis weruh. Lawang aku kan sama, kerja juga bareng kamu. Loh, sejak kapan, Rod? Udah 2 hari lalu. Bareng sama si Karno. Si Karno kan sekarang ditugasin buat ngelola sawahnya Pak Jana. Majikan kita toh. Iya ya. Tapi bener-bener nih, Rod. Makin sini kelakuannya Jana makin aneh. Hampir tiap malam loh, aku sengaja lewat ke depan rumahnya si Jana. Lah suka nyium bau madat, bau dupa. Mosok iyo sih, si Jana wis pindah agama, kayak wong Hindu baik, ucap Harto. Jarot pun hanya diam menggelengkan kepala, karena dia tak terlalu mau ikut campur urusan majikannya. Semakin jauh mereka berjalan, mereka berdua. Sekitar 30 meter ke arah rumah Jana. Orang yang sedari tadi mereka bicarakan. Wis, Tok, diam. Gak usah ngomongin lagi si Jana. Lah itu rumahnya sebentar lagi kita lewati. Iyo, tapi Rod, kamu ngerasa gak? Ada yang aneh loh sedari tadi. Aneh? Aneh apa sih, Tok? Yo aneh, Rod. Sedari tadi, nih bulu kuduku merinding, Tok. Gak tahu, Tok. Hawanya kok beda ya? Iya, Rod. Memang hawanya beda. Makanya nih bulu kuduk merinding terus sedari tadi. Coba kau pikir, ini baru jam 12. Lah warga kok semua masa sudah pada tidur? Nih kampung kok kayak kampung mati. Jangankan suara manusia, suara anjing pun tak ada. Aneh, Rod. Aneh. Suwung sih suwung, hening sih hening. Tapi kan gak kayak gini juga. Jarot pun baru sadar, memang beda. Keheningan malam itu tak seperti malam-malam biasanya. Semakin berjalan dekat ke arah rumah Jana, bau asap dupa mulai tercium di hidung mereka. Nih, Rod, ini udah kecium nih. Asap dupa pasti dari rumah Jana. Iya ya, ini memang dari rumah si Jana. Yuk, kita deketin yuk. Pengen tahu lagi ngapain si Jana di rumahnya. Ajak si Jarot. Harto pun menurut, mengekor di belakang Jarot menuju ke halaman rumahnya Jana. Mereka berjalan mengendap-endap. Tak sopan sebenarnya kelakuan mereka waktu itu. Terlebih mereka ini kan petugas ronda. Namun karena didorong rasa keingintahuan yang begitu besar, mereka pun berjinjit-jinjit tak menimbulkan suara masuk ke halaman rumahnya Jana. Namun baru beberapa langkah ke halaman depannya Jana, si Harto langsung menyetop Jarot. Ada apa, Tok? Rod, denger gak? Denger apa? Nah. Ternyata Harto, dia mendengar suara desisan ular. Kayak suara ulo. Iya ya, ini suara ular. Tapi dari mana, Tok? Ini suaranya kenceng banget, ucap Jarot. Ya sekenceng-kencengnya suara desisan ular kan. Menurut Harto ketika cerita ke Simba Wahyu, itu suaranya begitu kencang. Mereka pun celingak-celinguk di depan rumahnya Jana, mencari-cari sumber suara desisan ular. Yang makin lama, aroma asap dupa semakin kental tercium di hidung mereka, bercampur dengan bau aroma amis, anyir. Baunya bau khas ular. Mereka kebingungan. Suaranya makin kencang
Namun wujud dari sosok ular itu belum terlihat dalam pandangan mereka berdua. Jarot dan Harto terus menatap ke sekeliling halaman rumah si Jana. Makin lama, suara itu seolah seperti ada di dekat mereka, membuat Jarot dan si Harto ketakutan, agak sedikit gemetar. Mereka sudah merinding, bergidik. Di tengah itu, tak sengaja Jarot menengadah ke arah atap rumahnya Jana. Begitu menatap ke atap rumah Jana, Jarot lantas terdiam. Tok. Apa, Rot? Lihat, Tok. Di atap rumah, ucap Jarot sambil menunjuk ke atap rumahnya Jana. Ketika Harto menoleh, astagfirullahaladzim, Rot. Tak salah lihat aku, Rot. Gak salah, Tok. Itu ulo, Tok. Ulo raksasa, Tok. Jarot dan Harto melihat dengan jelas seekor ular yang begitu besar, sebesar badan mereka. Itu duduk melilit atap rumahnya Jana. Bahkan kepala si ular yang lebarnya hampir segini nih, itu malah mendongak dan menatap ke arah Harto dan Jarot. Kepala ular itu pelan-pelan turun sambil menjulurkan lidah, membuat Jarot dan Harto pelan-pelan mundur perlahan ketakutan ketika lidah ular yang sebesar pergelangan tangan meneteskan liur mendekat ke arah mereka berdua. Kebayang, kedua kaki mereka itu sampai gemetar, terasa lemas, takut ketika menatap kepala ular yang begitu besar langsung menganga. Taring-taring ular terlihat begitu tajam, membuat Jarot yang mulai bisa menguasai dirinya tanpa bersuara menyeret tangan si Harto, lari tunggang langgang ketakutan diikuti suara desisan ular siluman. Harto yang berlari diseret-seret oleh Jarot. Kepalanya masih menoleh ke belakang. Dengan jelas sekali Harto melihat kepala ular itu kembali tegak, matanya begitu merah sebesar kepalan tangan. Rot, wis Rot. Loro aku, Rot, ucap si Harto. Merasa kesakitan lawong badannya sedari tadi benturan di jalan, diseret-seret sama Jarot. Maklumlah, saking ketakutan dan paniknya mereka berdua. Jarot pun berhenti dengan napas terengah-engah. Mana, Tok? Mana ularnya, Tok? Ularnya nggak ada. Udah hilang, Rot. Hilang. Jarot pun memperhatikan. Bahkan senter dia nyalakan langsung disorot ke arah atap rumahnya Jana. Betul, ular itu lenyap. Seolah tak pernah ada. Jarot sampai gisik-gisik mata memastikan penglihatannya. Kenapa begitu cepat ular besar tadi menghilang? Di tengah kebingungan mereka berdua, dengan napas yang begitu ngos-ngosan, masih merasa lelah akibat berlari tak karuan, tiba-tiba dari arah belakang mereka, suara desisan ular terdengar. Tegang seketika Jarot dan Harto. Suara desisan itu tepat dari arah punggung mereka berdua. Harto dan Jarot pelan menoleh ke belakang. Mereka terbelalak. Di hadapannya berdiri seorang perempuan. Wajahnya mirip dengan Mira, tetapi tubuhnya dilapisi pakaian seperti orang-orang di zaman dulu sewaktu masih zaman kerajaan.
memakai kebaya seperti adat orang Jawa pada umumnya. Kebaya yang begitu indah. Namun wajah Mira yang setahu Jarot berbentuk opal, agak bulat. Terlihat tirus dengan sisik-sisik ular di pipi kiri dan kanan sampai ke pangkal leher, begitu rapat menutupi kulitnya Mira. Matanya melotot begitu hitam legam, tajam namun kosong seperti tak ada kehidupan. Lalu tiba-tiba saja sosok yang seperti berwajah Mira dengan wujud yang begitu menakutkan, dia menjulurkan lidah yang bentuknya bercabang. Menyaksikan itu, Jarot dan Harto sudah nggak pikir panjang, langsung berbalik, lari masuk ke kebun-kebun warga karena sudah tak ada jalan dalam pikiran mereka. Yang penting menjauh dari sosok siluman berwajah Mira yang mereka yakini itu adalah sosok siluman ular perwujudan dari ular besar yang tadi mereka saksikan. Rasa perih mulai dirasakan mereka berdua. Kulit tubuhnya tergores rerumputan, alang-alang dan pepohonan. Akhirnya Jarot dan Harto pun keluar dari kebun warga tepat tak jauh dari ujung pos ronda. Begitu mereka keluar, mereka tersengal-sengal. Jarot langsung terduduk di atas tanah. Harto pun sama, sampai si Harto tiduran saking lelahnya berlari nggak karuan. Tanpa mereka sadari, kelakuan mereka berdua itu dilihat kawan sesama peronda. Loh, Rot, kenapa kalian lari-lari kayak ketemu setan? Keluar dari situ, habis dari mana? Alah, diam dulu. Kita capek, takut, masih untung juga kita masih hidup, ucap Jarot. Lah dua kawannya yang di pos ronda yang baru pada datang itu nyamperin dong. Loh, kalian berdua habis ngapain? Begitu menoleh ke arah Harto yang sudah tak berdaya, barulah kaget mereka melihat kulit Harto, tangan dan kakinya sudah baret-baret berdarah. Astagfirullahaladzim. Din, cepat bantu bawa si Harto. Harto pun dipangku mereka berdua, diikuti Jarot kembali ke pos ronda. Lalu di pos ronda, Harto yang mulai bisa bernapas lega, mulai ada tenaga, mulai bisa menguasai pikirannya lagi. Dia dan Jarot pun cerita apa yang mereka berdua alami ketika tadi lewat di depan rumah Jana. Selepas mendengar cerita dari Jarot dan Harto, Udin dan Yanto seolah tak percaya. Lah, dak mungkin lah. Masa iya ada ular siluman sebesar itu? Apalagi kamu, Rot, tadi bilang ada sosok siluman ular perempuan wajahnya kayak si Mira. Si Mira kan wis mati. Kalau memang dia mau gentayangan, kenapa nggak dulu saja? Ini kan udah setahun lebih loh si Mira mati. Jadi waktu kejadian itu, di tahun kedua si Jana nyupang, sekitar tahun 2007. Yonda tahu lah, tapi yang jelas memang wajahnya wajah si Mira. Gak mungkin. Gak percaya aku, Rot. Gak percayalah. Masa iya si Mira jadi siluman ular terus gentayangan? Kalau memang ada, yuk kita samperin ke sana. Kita lihat, sekalian kita tangkap, kita interogasi di pos ronda, celetuk si Udin. Yonda bisa lah, Din. Masa iya siluman mau tak interogasi? Buat opo? Ngaco kamu, Din. Wes lah, Rot, pulang yuk, baliklah. Males aku ketemu dua orang geblek gaya mereka, ucap si Harto yang tak terima dianggap berbohong. Udin dan Yanto pun hanya tersenyum saja menanggapi ucapan si Harto.
Harto memang sudah ingin pulang karena badannya masih kecapean dan sakit. Bekas tadi diseret-seret sama si Jarot. Akhirnya Jarot dan si Harto pun memilih pulang. Di pos ronda menyisakan Yanto dan Udin yang masih setia berencana pulang nanti selepas jam 3. Setelah kepergian dari Harto dan Jarot, Yanto dan Udin pun kembali membicarakan masalah cerita Harto. Apa mungkin ya, Din, yang mereka berdua tadi ucapkan itu kenyataan? Gak mungkin, soalnya si Jarot sama Harto bohong masalah seperti itu. Ya aku sih sebenarnya percaya toh. Aku percaya. Tapi kalau percaya total ya enggak. Lawang aku belum pernah lihat ada ular siluman seperti kata mereka. Ya juga ya, Din. Din, gimana kalau kita datang aja langsung ke rumahnya si Jana? Kita buktikan bener apa enggak ucapannya si Harto. Ya juga ya. Yuklah kita samperin ke sana. Ketimbang siluman ular perempuan tinggal ditangkep, sekalian kita bawa tidur, ucap Udin yang memang orangnya ini agak nyeleneh. Yanto pun setuju bawa senter dan pentungan. Mereka pun berjalan menuju ke arah rumah Jana. Maksudnya sekalian saja mereka nanti langsung pulang ke rumah. Singkat cerita, Yanto dan Udin sudah mendekat ke arah rumah Jana. Din. Ini bau dupa ya, Din? Iyo, bau dupa. Kayak di tempat-tempat keramat. Wah, jangan-jangan bener, Din. Ini pasti dari rumah si Jana. Yo, mana mungkin. Lah bener, Din. Ini kan dupa tuh, lihat. Asapnya dari rumah si Jana. Lihat tuh asap dupa dari rumah Jana ke arah mereka. Iya ya. Jangan-jangan bener apa kata mereka. Yuk kita samperin ke sana. Udin dan Yanto pun mendekat ke arah rumah Jana. Begitu tiba di dekat rumah Jana, pintu rumah Jana terbuka. Din, si Yanto langsung telungkup, jongkok, nyeret si Udin. Apa sih? Lihat, itu si Jana buka pintu. Udin pun langsung menutup mulut. Mereka berdua memperkecil suara. Mereka fokus memperhatikan. Memang terlihat pintu depan rumahnya Jana terbuka. Lalu tak lama, keluarlah sosok si Jana sambil memegang beberapa batang dupa yang menyala. Astagfirullahaladzim, Din. Lihat, ngapain si Jana? Iya ya, ngapain si Jana? Kayak orang gila, ucap si Udin. Lah gimana mereka berdua nggak bilang si Jana kayak orang gila? Si Jana itu keluar dari rumah, bawa beberapa batang dupa yang menyala dalam kondisi tidak berbusana. Gak pakai baju sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ngapain si Jana? Terlihat Jana menatap ke sekeliling seperti yang ketakutan. Mungkin takut ada orang yang menyaksikan. Si Jana terlihat pelingak-pelinguk memperhatikan sekitar lingkungan rumah. Selepas yakin mungkin tak ada orang yang melihat, Jana pun berjalan ke tengah halaman sambil memegang dupa. Dia berdiri diam, seperti yang mungkin baca mantra atau apalah. Selepas terdiam cukup lama sambil berdiri, Jana menengadah ke atap rumah. Seperti yang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh si Yanto dan Udin yang mengintip di balik pagar hidup tetangganya si Jana. Selepas itu, Jana menoleh ke samping kanan dan mulai berjalan pelan sambil pegang dupa. Si Jana yang bulat pegang dupa berjalan ke samping rumah. Lalu muncul di samping kiri rumah, kembali ke depan.
dan terus berjalan mengelilingi rumahnya sendiri beberapa putaran. Si Yanto dan si Udin yang menyaksikan tingkah laku Jana yang aneh, mereka saling tatap kebingungan. Din, lagi ngapain si Jana kayak gitu? Gak tahu toh, lawang aku baru lihat. Aneh yo, kayak wong lagi ngusir kuntilanak. Yonda mungkin lah, kuntilanak yang ada malah doyan kalau lihat kita. Ngapain ya si Jana ritual kayak gitu? Gak tahu toh, kita lihat saja apa yang bakal dilakukan si Jana selanjutnya. Ini mereka berdua asik ngintip. Lalu, selepas mungkin hampir 7 putaran lebih, si Jana itu kembali berdiri diam di posisi semula dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah selepas menancapkan dupa di tangannya di halaman depan. Barulah selepas Jana masuk ke dalam rumah, si Udin bisa bernapas lega. Tok, udah masuk si Jana Tok. Kita deketin yuk. Yuk, kita lihat ngapain si Jana di dalam rumah. Baru saja mereka mau berdiri, desisan ular terdengar dari belakang Udin dan Yanto. Yang ketika mereka berdua menoleh berbarengan, mereka pun langsung teriak melihat sosok seekor ular hitam besarnya sebesar betis orang dewasa berdiri tegak menjulurkan lidah ke arah mereka. Yanto dan Udin langsung teriak dan lari tunggang langgang. Mereka berdua ketakutan, tak menyangka tiba-tiba muncul ular semacam itu di belakang tubuh mereka. Singkat cerita, keesokan paginya ramailah warga Kali Agung mendengar cerita para peronda. Dari mulai ceritanya Harto sampai cerita si Udin dan Yanto. Namun perihal cerita tentang Jana yang keliling rumah, itu sebagian besar warga Kali Agung gak percaya. Masa iya ada orang melakukan ritual seperti itu? Karena kan baru pertama kali dengar. Dan memang aneh. Kayaknya kalian pun cuma tahu di channel ini doang ada yang ritual seperti itu. Nah, selang beberapa hari pasca si Yanto dan Udin melihat Jana melakukan ritual yang keliling rumah, satu ketika salah satu tetangganya Yanto, sebut saja namanya Yana, perantauan dari Sunda, sudah cukup lama tinggal di Kali Agung. Si Yana ini nanya ke si Yanto di mana tempat yang jual motor bekas dengan harga agak murah. Si Yana ini butuh buat anaknya berangkat sekolah. Ya kalau sing murah sih ada, masih tetangga kita Yan. Siapa mas? Yo siapa lagi kalau bukan Pak Jana? Pak Jana? Yang kata orang-orang pesugihan itu loh mas. Ya, katanya sih pesugihan, ucap si Yanto. Tapi yo, gak masalah lah. Wong kita kan beli, tuku. Kalau nyolong ya iya gak boleh. Mau gak? Kalau mau, tak anter ke showroomnya si Jana. Ya wis lah mas, aku butuh cepet. Soalnya 3 hari lagi, anakku mesti udah punya motor. Kasian dia mas. Sekolahnya jauh. Ya wis lah, tak anter yo, ucap si Yanto. Yanto dan Yana pun boncengan pakai motor menuju ke showroom milik Jana. Namun ketika sampai di showroom, Jana tak melayani mereka berdua. Menurut anak buahnya, Jana sedang membeli rokok ke sebuah warung tak jauh dari showroom mereka. Lalu di situ Yanto dan si Yana pun memilah-milih motor yang dijajakan di sana. Ketika sedang asik milih-milih motor, lah, Tok, Yan,
Pak Jana, dari mana Pak? Ya habis beli rokok. Lagi ngapain? Ya inilah Pak, lagi nyari motor Pak, buat anak sekolah, ucap Yana. Sedangkan Yanto, dia terlihat lebih berhati-hati bicara dengan Jana. Karena Yanto kan pernah lihat ritualnya si Jana. Oh, buat anakmu. Mau motor kayak gimana? Mau yang matic apa yang manual? Lah yang mana aja Pak. Sing penting gak malu-maluin buat anak muda. Dan yang paling penting, itu harganya jangan mahal-mahal Pak. Gampang. Kalau masalah harga gampang. Sok, pilih yang mana yang kamu suka. Akhirnya si Yana pun itu tertarik dengan sebuah motor matic bekas yang masih kebilang baru. Lalu nanyalah di situ Yana, "Lah, Pak Jana, ini motor ini berapa Pak?" "Oh yang itu, murah lah. Gak apa-apa, tak kasih setengah harga sama kamu. Ini kalau dijual ke yang lain, 10 juta masih belum cukup. Gak apalah, aku jual sama kamu separuh harga, 5 juta bawa," ucap si Pak Jana. Yanto pun terkejut. Dia tahu betul tuh motor masih kebilang baru. "Ya, yang bener Pak Jana." "Ya bener lah toh, masa aku bohong? Ya buat tetangga sendiri, hitung-hitung sodako lah. Bener gak Yan?" Iya Pak, bener Pak." "Ya wis Pak lah, aku bawa yang ini Pak." "Berapa tadi Pak?" 5 juta wis buat kamu. Hitung-hitung aku bantu anakmu sekolah." "Alhamdulillah. Ya wis Pak, saya bayar sekarang," ucap Yana. Takut si Pak Jana ini berubah pikiran. Langsung dibayar cash 5 juta. Motor pun langsung dibawa oleh Yana, diikuti oleh si Yanto di belakang. Nah singkat cerita, selepas membeli motor itu, anaknya Yana begitu senang. Sampai tiap hari dielapin tuh motor. Udah nggak sabar pengen bawa tuh motor ke sekolah. Taulah, kita juga kan ngalamin waktu zaman-zaman sekolah seperti apa. Buat gebet cewek kan cepet banget dulu kalau zaman tahun 2000-an. Nah, ada keanehan dari motor yang dibeli oleh Yana. Keanehannya, selang 2 hari pasca motor sudah dibeli oleh Yana, motor itu kan sering diparkir disimpan di ruang tamu. Satu malam, Yana ini kan bangun, pengen buang air kecil. Tentunya keluar kamar itu langsung ruang tamu rumah, tempat motor disimpan. Nah, ketika jalan lewat di samping motor itu, Yana mencium bau minyak. Bau wangi, minyak, kayak bau melati. Bukan, ini kayak bau cempaka. Nah, dari mana? Si Yana nyium-nyium ngendus bau minyak cempaka. Makin diendus, ternyata sumbernya dari motor yang diparkir di ruang tamunya. Lah, kok aneh? Ini motor kok bau minyak cempaka? Penasaran, diendus-endus tuh motor, dicium-cium sama Yana. Ternyata sumbernya dari bawah jok. Jok motor pun dibuka. Kaget si Yana. Di dalam bagasi motornya itu ada beberapa kembang cempaka yang sudah mulai layu. Loh, kok ada kembang? Apa si Dodi yang nyimpan? Ada aja tuh bocah. Ditutup lagi. Yana nggak curiga, nggak mikir aneh-aneh Yana ini. Lalu Yana pun ke air, ke kamar mandi, masuk lagi kamar tidur. Nah besoknya anaknya ini kan berangkat sekolah. Jam 7 pagi langsung berangkat ke sekolah. Yana yang waktu itu memang lagi nggak kerja, lagi libur, menatap kepergian sang anak dengan senyum penuh arti. Bocah, zamanku yo boro-boro bisa numpak motor. Lawang ke sekolah aja nggak pakai sepatu, ucap Yana sambil tersenyum. Namun, sekitar selang 2 jam kemudian, Yana dan istrinya yang sedang duduk ngopi di depan rumah mereka
kaget mendengar suara ribut orang-orang memanggil dirinya. Yana, anakmu Yan, anakmu!" teriak yang berlarian. Lah Yana sama istrinya pun kaget, lari keluar. "Loh, ada apa Thomas? Ada apa?" "Yan, anakmu Yan, anakmu kecelakaan." Kecelakaan? Lah bukannya anak saya ke sekolah?" "Iya Yan, anakmu tabrakan, jatuh dari motor, dibawa ke rumah sakit." "Astagfirullahaladzim. Di mana?" "Ya di rumah sakit Yan." "Ya wis, cepat kita berangkat ke sana," ucap orang yang teriak waktu itu. Dengan panik, Yana dan istrinya pun lantas pergi ke rumah sakit dengan beberapa tetangga mereka. Alangkah kagetnya Yana ketika sampai di rumah sakit. Datang langsung ke ruang UGD. Di situ sudah terbaring kaku si Dodi, anak semata wayangnya Yana yang baru dibelikan motor, yang katanya mati kecelakaan tunggal nabrak pohon di pinggir jalan. Tentunya Yana pun teriak menangis histeris bersama sang istri sambil memeluk jenazah anak mereka. Singkatnya, jenazah si Dodi pun dibawa pulang ke rumah ke Kali Agung. Langsung diurus dan dikebumikan. Namun seperti ada yang aneh, terlebih Nunik yang dulu sempat ikut memandikan jenazahnya, Bu Mira. Waktu itu, Nunik pun terbelalak ketika melihat kulit dari Dodi yang biru lebam kehitaman, persis seperti jenazahnya Mira. Dan selepas si Dodi ini dikuburkan, makin kuatlah kecurigaan Nunik dan yang lainnya. Karena menurut saksi mata di lokasi kecelakaan, mereka mengatakan si Dodi itu bawa motor pelan. Namun gara-gara ada kucing lewat, ngehindar langsung nabrak pohon. Terbukti motornya pun cuman lecet saja. Tapi aneh, kenapa Dodi bisa langsung mati seketika? Di situ rumor kalau Dodi mati jadi tumbal langsung menyebar. Cuma semua orang baru berani berbicara di belakang, tak ada yang berani langsung mengatakan hal itu kepada Pak Jana. Singkat cerita, selepas kematian Dodi, warga terkhususnya kelompok Harto, Karno, dan yang lain yang memang sudah menaruh curiga kepada Jana, itu masih menyambung-nyambungkan berbagai peristiwa yang terjadi, yang pada ujungnya semua bermuara kepada Jana selaku dalang kematian dari anaknya Yana. Dari mulai Dodi sampai Mira istri Jana sendiri. Mereka makin yakin kalau Jana lah pelaku pesugihan yang mengambil tumbal warga kampung mereka. Waktu semakin berlalu, usaha Jana semakin menjadi-jadi. Sudah terparkir 2 buah mobil di halaman rumah Jana yang sudah direnov sedemikian rupa. Begitu pangling. Sampai saat itu, di tahun 2008, terjadi sebuah peristiwa yang mengguncang warga Kali Agung sampai ke akar kehidupan mereka. Seperti yang sudah Akang ceritakan, si Haji Jana ini, dia kan membeli sawah hampir 1 hektar, termasuk sawah mantan majikannya Harto dan Karno. Jarot pun kan kerja di sawah itu pula. Nah, satu ketika di tahun 2008 itu, di mana warga sudah mulai lupa akan kematian Dodi, Harto masih ingat betul. Saat itu bulan Jumadil Awal
atau bulan Mulu dalam kalender Jawa tahun 2008. Waktu itu sedang musim tanam padi. Karno selaku salah satu yang dipercaya mengelola beberapa petak sawah Jana, saat itu mendapat kabar dari sesama pekerja kalau saluran air ke sawah yang dikelola oleh Karno itu nggak ngalir. Maka sore hari itu pula Karno pun bergegas pergi ke sawah. Kalau sampai kering sawah yang dia urus, bisa ngamuk nanti Pak Jana. Waktu itu Karno berangkat ke sawah tepat jam 4 sore. Saluran air dia teliti, dia susuri semua. Sampai ketemulah ternyata ada saluran yang jebol. Dengan cangkul yang dia bawa, Karno pun membetulkan saluran airnya. Selepas itu, dia terus kembali ke sawah yang dia urus. Dia belum mau pulang sebelum air mengalir kembali ke petak-petak sawah yang dia urus. Di tengah Karno yang sedang sibuk memperhatikan sawah, dari arah belakang terdengar suara Jarot yang memanggil Karno. "No, Karno!" Karno pun menoleh. "Loh, Rot, dari mana?" Lupa kamu ya, No. Sekarang kan waktunya gajian. Lah aku ya habis nerima gaji dari Pak Jana. Kamu tuh dipanggil sama Pak Jana. Katanya duit gaji kamu belum diambil sama si Inem. Inem ini istrinya Karno. Walah, ya wis lah. Nanti kalau wis beres aku langsung ke rumahnya Pak Jana. Ya wis lah, No. Aku pamit pulang yo. Iya, Rot. Matur nuwun. Sama-sama, ucap si Jarot yang langsung pergi setelah menyampaikan pesan dari Pak Jana. Karno pun tersenyum karena memang dia lagi butuh uang buat biaya anaknya sekolah. Nah, selepas memastikan aliran air ke sawah yang dia urus sudah lancar, Karno pun langsung membersihkan kaki dan celana dari lumpur yang melekat. Bergegaslah sambil memikul cangkul, Karno pulang menuju ke rumah Pak Jana majikannya. Nah, singkat cerita, setibanya Karno di halaman rumah Pak Jana, tepatnya di depan gerbang halaman rumah. "Kula nuwun, bos, No, masuk!" teriak Jana dari dalam. Karno pun mendorong gerbang rumah itu. "Maaf bos, tadi katanya saya dipanggil bos." "Iya, No, sekarang kan waktunya gajian. Sini, No, duduk di sini," ucap si Jana sambil menyuruh Karno duduk di kursi di samping Jana. "Waduh, malu lah bos, ini loh kakiku kotor bos." "Alah, No, kayak sama siapa? Wis rapopo, duduk baik di sini. Nah, ngopi dulu, santai saja. Aku mau ngitung uang dulu buat gaji kamu." Iya bos," ucap Karno sambil tersenyum malu. Jana pun masuk ke dalam. Tak lama keluar seorang perempuan seumuran dengan Karno. Ibu, dari mana bu?" "Yo, dari belakang. Ini loh, No, kopi buat kamu, itu sudah dingin." "Waduh, ngerepotin bu. Rapopo, minum saja sambil nunggu bapak. Ibu pamit dulu ya." "Iya bu," ucap si Karno ke perempuan yang ternyata perempuan itu adalah istri barunya Jana, yang memang jarang tinggal di Kali Agung karena sudah dibelikan rumah di kampung sebelah, di kampung kelahiran si istri keduanya Haji Jana. Jadi istri kedua Haji Jana ini konon katanya dinikah siri, tinggal di rumah yang terpisah. Jadi kesana kemarilah si Haji Jana. Ketika si Karno mau ngambil kopi yang dibawa istri majikannya tadi, "Ini kopi apa? Kok baunya bau melati?" Ya kalau teh melati kan memang ada ya. Lah ini kopi aromanya aroma melati. Wis, si bos. Ini kayaknya kopi dari kota. Beda nih.
pikiran Karno. Kopi pun langsung dihirup, diminum, diseruput oleh Karno. Tak lama kemudian keluarlah Jana. Gimana no? Enak kopinya? Wis, enak bos, enak. Ini kopi apa bos? Yaitu kopi melati bawa dari Jakarta, ucap si Jana. Lakang pun gak tahu ya ada kopi melati. Nah langsung si Jana ini menyerahkan uang ke Karno. No, ini uang gaji kamu. Loh, gak salah bos. Kenapa? Kurang? Bukan bos, ampun bos. Bukan kurang. Ini sih lebih bos. Wis rapopo. Sengaja aku kasih kamu 2 kali lipat gaji. Hitung-hitung bonus buat kamu no. Karena sawah yang kamu kelola setiap kali panen selalu melimpah. Aku sing untung. Waduh, gak apa-apa ini bos. Ya gak apa-apa. Anggap saja rejeki dari Tuhan buat kamu. Lewat aku no. Kau terimalah. Kasih ke anak dan istrimu. Karno pun begitu bahagia. Dalam pikirannya yang sempat curiga kalau sang majikan ini pesugihan kata orang-orang. Langsung sirna. Loh mana mungkin orang pesugihan ngasih duit sebanyak itu. Orang pesugihan gak mungkin sodako seperti majikannya. Itu pikiran si Karno. Uang dia terima, dia masukkan ke kantong butut yang dia bawa. Selepas selesai ngopi, Karno pun pamitan. Yang tanpa Karno sadari, ketika Jana mengantarkan Karno keluar dari halaman rumah, itu Haji Jana tersenyum aneh. Senyum yang begitu sulit diartikan. Menatap dan mengiringi kepergian Karno dari kediamannya. Sedangkan Karno yang begitu bahagia tak terlalu memperdulikan senyuman majikannya. Dia begitu riang sampai bersiul-siul sepanjang jalan. Setibanya di rumah, uang itu pun langsung dia berikan ke si Inem istrinya. Lah Inem senang bukan kepalang. Tadinya gaji sebulan paling cukup buat biaya anaknya sekolah yang memang sudah nunggak SPP beberapa bulan. Dikasih 2 kali lipat, ya Inem senangnya bukan main. Uang sekolah lunas dibayar, sisanya kan cukup buat hidup 1 bulan. Nah singkat cerita, pasca menerima uang dari Haji Jana, tak ada hal aneh yang terjadi. Karno seperti biasa bekerja kembali ke sawah. Malah semakin giat, membuat Jarot aja sampai keheranan. Kalau Harto saat itu udah gak kerja lagi di sawah, lagi jualan sayuran kecil-kecilan di pasar. Pasar daerah Magelang. Nah, selang 2 hari selepas nerima duit dari Haji Jana, barulah malam itu Karno yang tertidur begitu lelap di samping Inem sang istri. Karno mimpi buruk, di mana dalam mimpinya Karno sedang berada di sebuah hutan. Hutan yang tak dia kenal, hutan yang tandus, seperti sedang kemarau panjang. Namun, keadaan suasananya begitu gelap. Pohon-pohon berdiri begitu gagah, namun tak ada 1 lembar daun pun yang menempel. Dalam mimpi yang terasa begitu nyata, Karno seolah berada di dimensi yang berbeda, seolah berada di alam lain. Tentunya hal itu membuat Karno begitu ketakutan. Lalu, di tengah Karno yang sedang kebingungan dalam mimpinya, dari kejauhan terdengar suara gemerisik yang makin lama makin kencang, seolah menuju dan mendekat ke arah Karno. Karno pun memperhatikan ke arah suara. Lalu dari balik pohon yang begitu besar muncullah kepala seekor ular yang besarnya 2 kali lipat tubuh Karno. Tentu melihat ular raksasa seperti itu, Karno ketakutan. Dia pun lari menerobos rimbunnya pepohonan yang tak berdaun sama sekali.
ular itu mengejar. Begitu mendekat ke arah Karno, ular itu berbicara. Kembalilah, kau akan kubawa, sudah waktunya, kau mati ikut bersamaku. Ucap ular itu diselingi suara desisan. Karno ya ketakutan, bahkan dia sampai teriak-teriak meminta tolong entah kepada siapa. Namun di alam nyata, Inem langsung bangun ketika sang suami teriak meminta tolong. Loh, Mas Karno, bangun Mas, bangun. Ternyata Karno meronta-ronta dalam tidurnya. Raut wajahnya begitu ketakutan sambil teriak meminta tolong dengan mata yang tertutup. Inem begitu panik. Dia guncang-guncang kembali tubuh Karno. Sampai barulah Karno membuka mata. Ampun. Apa Mas? Ada apa? Aduh, Nem. Ya Allah, Nem. Mimpi buruk aku, Nem. Dah, mimpi buruk. Mimpi buruk apa, Mas? Itu, Nem. Aku mimpi dikejar-kejar ular. Ular raksasa, Nem. Mas. Yo ngimpi konono bae. Mana ada ular raksasa? Wis lah, tidur lagi Mas. Ini baru tengah malam. Ucap si Inem sambil nyodorin air putih. Air itu langsung Karno minum. Inem kembali tiduran di ranjang. Tak lama diikuti pula oleh Karno yang langsung terlelap begitu nyenyak. Namun ketika pagi harinya Karno terbangun, tubuh Karno sudah dalam kondisi demam. Badannya begitu panas, namun terasa dingin di dalam. Meriangan si Karno selepas tengah malam tadi terbangun dari mimpi buruknya. Lah, Mas, kamu kok sakit toh, Mas? Gimana? Apa perlu Inem ngomong sama Pak Jana? Ya wis lah, rapopo, titip pesan saja ke si Jarot. Bilang, aku lagi sakit, Bu. Ya wis, nanti ngomong sama si Jarot, Pak. Ucap Inem yang pamitan mau ke warung sekalian beli obat buat si Karno. Namun anehnya selepas diobati, udah dikerok segala macem, Karno ini nggak kunjung membaik. Bahkan setiap malam ketika Karno tertidur, Karno ini selalu mengigau, berteriak seperti orang ketakutan sambil berkata, ampun juragan, ampun. Itulah kata-kata yang selalu terulang dalam igauan tidurnya Karno sambil meronta-ronta. Itu 3 malam berturut-turut terjadi seperti itu. Inem mulai khawatir ada yang tak beres terjadi kepada suaminya. Sampai saat itu, banyak teman-teman Karno yang datang menjenguk, termasuk Jarot. Di mana Jarot datang menjenguk Karno saat itu sekitar jam 8 malam. Di situ dia ketemu Harto, Yanto, dan si Udin yang kebetulan lagi jenguk Karno juga. Waktu yang semakin larut, akhirnya Jarot pun pamitan. Saat itu tepat jam 11 malam. Jarot pamitan pulang kepada kawan-kawannya sekaligus ke si Inem. Jarot pulang sengaja mengambil jalan memotong agar lebih cepat. Yang tentunya jalannya itu melewati rumah dari Pak Jana, majikannya. Nah, ketika si Jarot sampai di dekat halaman rumah Pak Jana yang sudah ditutup oleh gerbang tinggi sekelilingnya, namun masih ada celah-celah yang bisa menatap melongo ke dalam. Saat itulah Jarot berhenti karena mencium bau asap dupa. Lalu terdengar suara Jana yang samar seperti baca-baca mantra. Jarot pun penasaran ngintip. Dan saat itulah Jarot melihat Haji Jana itu tak berbusana,
berdiri di depan rumah sambil memegang dupa. Melihat itu, Jarot tentunya terbelalak ketakutan. Dia ingat akan cerita Udin dan Yanto. Astagfirullah, benar berarti omongan si Udin. Lagi ngapain si Pak Haji? Di tengah Jarot yang sedang memperhatikan tingkah laku Jana. Saat itulah Jana berbalik mengelilingi kediamannya. Jarot yang makin ketakutan, dia pun akhirnya lari menuju kediamannya. Di waktu yang bersamaan, di tengah Jana yang tadi kepergok lagi ritual jang di depan halaman, di depan rumah. Di rumahnya Karno, Harto dan yang lain pamitan. Waktu itu tepat jam setengah 12 malam. Karno sedang tertidur lelap walau badannya masih panas. Inem lantas menutup pintu, menutup gordeng setelah semua tamu pergi. Sedangkan anaknya yang laki-laki sudah tidur lelap dalam kamar. Hanya Inem yang terjaga. Inem pun langsung masuk ke dalam kamar suaminya. Waduh Kang Mas, cepet sembuh lah Mas. Malu sama Pak Jana. Sudah seminggu lebih Mas Karno nggak kerja. Gumam Inem sambil mengambil kompresan, diperas kembali ke air hangat. Dia kompres kening Karno suaminya. Inem pun terdiam. Rasa kantuk mulai datang, duduk di samping sang suami yang terbaring tidur lelap. Inem mulai ngantuk. Namun rasa kantuknya seketika sirna saat Karno membuka mata dan langsung teriak ketakutan. Inem panik. Loh, Mas, kenapa Mas? Mata Karno itu mendelik sampai bola hitamnya tak terlihat. Begitu ketakutan, tubuhnya meronta, meminta ampun kepada sosok yang dipanggil juragan oleh Karno. Inem panik dong, sampai anaknya saja bangun dan lari masuk ke kamar. Loh Bu, ada apa Bu? Bapakmu ini kenapa loh Le? Itu Karno meronta-ronta teriak. Ampun juragan, jangan bawa saya juragan, jangan. Teriak Karno. Sedangkan Inem yang begitu panik, bingung harus berbuat apa. Le, kau tunggu di sini Le. Ibu mau minta bantuan tetangga. Iya bu. Inem pun lari keluar. Tolong, teriak Inem. Para tetangga langsung pada bangun dan keluar berlarian menuju Inem yang teriak-teriak. Loh, ono apa toh Nem? Itu loh Mas, suamiku aneh Mas. Aneh kenapa? Dan seketika suara Karno pun terdengar kembali. Tak pikir panjang, warga dan Inem pun lari ke dalam rumah. Langsung bergegas menuju ke kamarnya Karno. Lah di situ semua orang ngeliat Karno yang terus berontak meronta-ronta, lalu tubuhnya kejat-kejat seperti yang kejang. Makin panik si Inem. Lalu seorang tetangga langsung lari keluar bermaksud memanggil ustadz di kampung mereka yang bernama Ustadz Qodir. Karena dia sangka si Karno lagi sakaratul maut. Di rumah Karno orang-orang sibuk membantu Inem, menenangkan Inem yang panik. Dan orang-orang pun kan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama, Ustadz Qodir pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang-orang lantas menyingkir memberi jalan. Ustadz Qodir pun bergegas masuk terburu-buru. Loh, Nem, kenapa suamimu? Nggak tahu Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Nih suamiku kenapa Pak Ustadz? Qodir masuk ke dalam. Melihat Karno yang masih kejat-kejat. Mulutnya menganga. Dan Ustadz Qodir beserta yang lain pun kaget. Karena tiba-tiba dari mulut Karno keluar buih seperti busa. Ya Allah ya Robi. Nem, awas Nem. Ustadz Qodir mendekat ke samping Karno.
nyebut la ilaha illallah. Namun bukan suara yang keluar dari mulut Karno. Busa yang berbau anyir dan busuk terus keluar begitu banyak sampai membasahi dadanya Karno. Ya Allah ya Robbi, istighfar nyebut la ilaha illallah. Ustadz Qodir berusaha menuntun, tapi seolah ucapan Ustadz Qodir tak terdengar oleh Karno. Kejangnya semakin menjadi-jadi sampai akhirnya tubuh Karno berhenti bergerak. Mulut masih menganga, mata masih mendelik sampai terbalik. Dan seketika Karno pun terdiam seolah sudah hilang nyawa. Melihat itu, Inem teriak menangis histeris. Ustadz Qodir hanya diam, lalu berusaha menutup mata dan mulutnya Karno. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tenang, sing sabar. Ini sudah takdirnya Gusti Allah. Tapi Pak Ustadz, gak mungkin. Kenapa suami saya mati seperti ini? Ucap Inem di sela tangisan. Lah Ustadz Qodir aja bingung. Itu mata gak mau nutup, mulut gak mau tertutup pula. Masih melek, melotot, dan mulut menganga. Busa belum berhenti keluar dari mulutnya. Seolah Karno keracunan sesuatu. Orang-orang pun gempar. Langsung saja, selepas memastikan kalau memang Karno sudah tak bernyawa, Ustadz Qodir menyuruh salah satu warga untuk mengumumkan kematian Karno. Jarot yang baru saja menutup tubuh dengan selimut mendengar suara pengumuman kematian Karno. Dia lantas bangun kembali bersama sang istri, buru-buru keluar langsung menuju ke rumah Karno. Ketika Jarot berlari dengan istrinya tepat lewat di depan rumahnya Jana. Jana pun sedang berdiri di pinggir jalan depan rumahnya. Loh, Rot, Pak, si Karno Pak. Yo, aku wis tahu, si Karno mati. Ucap Jana yang seketika membuat Jarot dan istrinya ketakutan ketika sosok Jana di hadapannya perlahan berubah ditumbuhi sisik-sisik ular di sekujur tubuhnya. Jarot dan istrinya pun lari tunggang langgang menuju kediamannya Karno. Sedangkan di rumah Karno, para tetangga semakin banyak berdatangan pasca mendengar pengumuman. Laki-laki perempuan semua datang, bahu-membahu mau membantu mengurus jenazahnya Karno. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Terbongkarkah dalang dibalik kematian Karno karena si Ustadz Qodir yang mulai menaruh curiga? Kita saksikan di video selanjutnya.